Baik, selamat pagi, salam berjumpa, salam damai sejahtera para pemirsa sekalian. Selamat datang di podcast KPTK Budi Utama edisi perdana. Saya Liang Lause dari TK Budi Utama. Hari ini berbahagia sekali boleh bertemu dengan narasumber kita. Tamu kita yang pertama ini sangat spesial, menjadi pembuka dari seri podcast KPTK Budi Utama. Baik, pada pagi hari ini saya bertemu dengan Bapak Jawadi. Beliau adalah founding father dari Sekolah Budi Utama Yogyakarta. Senang sekali para pemirsa. Baik, langsung saja, selamat pagi Pak Jawadi. Selamat pagi. Ya, boleh menyapa pemirsa sekalian. Ya, selamat pagi semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat. Ya, beliau Pak Jawadi ini saat ini kita sedang berada di kediaman beliau. Saat ini saya bertemu dengan Pak Jawadi untuk bercerita-cerita, bercerita mengenai sejarahnya. Beliau itu sebagai founding father Sekolah Budi Utama seperti apa ya. Penasaran dengan cerita beliau? Mari ikuti terus podcast KPTK Budi Utama. Pagi hari ini saya dari KPTK Budi Utama ingin bertanya satu dua hal. Ya, baik, langsung saja ya Pak Jawadi ya. Yang pertama saya ingin bertanya, KPTK Budi Utama. Kalau bicara tentang Sekolah Budi Utama, dulu waktu pertama kali dibangun tahun 2006 itu ya. Terbuka sekolahnya tahun 2006. Itu pertama kan dulu TK dulu ya Pak Jawadi. Betul ya. Nah, itu cikal bakalnya itu suka dukanya seperti apa dulu ceritanya? Ya, sewaktu saya masih muda ya, saya punya ide dan mimpi ya, mendirikan sebuah sekolah. Justru mimpi ini mendorong saya untuk berjuang ya, mencari modal secukupnya untuk mendirikan sekolah. Ya, akhir abad 20, Presiden Gus Dur berkuasa, budaya Tionghoa dibebaskan. Mulai milenium, jadi abad ke-21, di beberapa kota didirikan sekolah 3 bahasa. Karena saya ada niat mendirikan sekolah, maka pada tahun 2004 membangun sarana sekolah dengan 12 kelas di Jalan Wijaya Kusuma. Selama persiapan 2 tahun, saya survei ke Surabaya, Madiun, Purwokerto, yang lebih awal berdiri sekolah 3 bahasa. Juga pernah mengundang pakar pendidikan datang ke sekolah kita ya, dengan maksud menimba pengalaman mereka. Juga pernah 2 kali mengunjungi sekolah guru KPTK di Guangzhou. Karena sekolah 3 bahasa, kita perlu adanya pelajaran Mandarin dan juga perlu adanya guru dari China. Jadi dalam survei saya mendapat kesimpulan sarana bisa dibangun, guru bisa didapat. Yang paling menjadi persoalan adalah sumber murid. Karena sekolah baru, orang tua pasti ragu-ragu. Sekolah dibuka pada tahun 2006 dengan 12 anak KPTK. Tanggal 17 Desember 2006 dengan grand opening yang meriah, mengundang tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa serta pejabat setempat dan kedatangan 2 guru dari RRT. Opening ceremony langsung dibuka oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Ratu Hemas. Murid langsung bertambah jadi 21 anak. Ini semua berkat pengelolaan pengurus yayasan yang tepat dan baik, sehingga sekolah Budi Utama sekarang berkembang terus-menerus.
Iya, wah ceritanya luar biasa ya. Jadi biasa sekolah Budi Utama ini dibuka dengan begitu meriah ya Pak Jawadi. Jadi ada mimpi yang diwujudkan di sana. Dari kecil sudah bermimpi pengen buka sekolah, kemudian terwujud betul-betul dan disambut dengan baik ternyata. Wah senang sekali. Ya dulu waktu berjuang itu juga ada rekan-rekan ya Pak Jawadi ya, ada juga ada timnya begitu yang bersama-sama. Ya luar biasa, terima kasih kisahnya. Nah kemudian kita akan berlanjut ini pertanyaan yang berikutnya, yaitu apa dulu ceritanya bagaimana kok bisa ya ini sekolah ini dinamai Budi Utama, itu ceritanya seperti apa Pak Jawadi? Silakan. Kalau pemikiran saya begini lah, Tiongkok itu punya sejarah 5.000 tahun, mungkin paling tertua ya sejarahnya. Dalam perkembangan 5.000 tahun ini banyak orang intelek itu ya. Jadi mereka itu mengembangkan budaya. Jadi satu negara itu perlu rakyatnya itu punya kebajikan ya. Ya kebajikan Ya. gitu ya. Agar negara itu tentram. Itu yang paling nonjol itu ada Confucius ya. Confucius. Dia itu banyak mengembangkan cara orang hidup itu bagaimana, cara orang belajar itu bagaimana. Sehingga itu banyak ajaran-ajaran Confucius yang bisa kita serap. Nah itu di sekolah kita itu sudah diterapkan ya. Jadi dengan pemikiran itu, suatu sekolah itu yang paling penting saya kira itu budi pekertinya, itu yang paling pokok saya kira. Ya, budi pekerti itu kan harus ditimbulkan dari hati ya, dari hati. Kalau akademi, kita belajar akademis itu kan kita menyerap dari otak ya, justru yang dari hati ini perlu dikembangkan budinya. Maka saya pakai nama Budi Utama karena kita mau Budi Utama mau diutamakan. Iya. Jadi anak-anak sekolah kita itu paling pokok itu harus punya budi. Ya, kalau Confucius bilang, nah ini bahasa Mandarin, Faisal Xiao Yixian. Semua kebajikan, semua kebaikan pada orang tua, berbakti pada orang tua itu harus dinomorsakan. Nah, di sana berkembang juga hormat sama guru, ya, di antara sesama yang dianggap seperti saudara sendiri. Namanya Sehawijak itu ya, seluruh dunia itu semuanya itu all brothers ya, all brothers. Ini ajaran bagus sekali. Maka kita terapkan nama itu atas nama sekolah atas nama Budi Utama. Kita ajarkan pada murid kita, terutama itu harus didirikan budinya itu ya. Ya, baik. Ya, Pak Sisi, Pak Jawadi, terima kasih banyak. Luar biasa. Jadi memang di sekolah Budi Utama itu betul ya, budi pekerti itu diutamakan. Itu yang selalu kami bahkan para guru mengingatkan ya, mendidik para saya menurut pesan-pesan Pak Jawadi juga bahwa budi pekerti itu yang diutamakan gitu ya. Pak Jawadi dulu pernah juga berkata, jadilah orang baik dahulu gitu ya, sebelum melakukan segala sesuatu. Betul ya Pak Jawadi ya? Ya sebelum kerja kita jadi orang dulu. Jadi orang baik dulu. Iya. Baru kerja. Iya. Jadi itulah kekuatan dari sekolah Budi Utama. Memang awalnya juga dari Pak Jawadi yang menggagas. Jadi memang karakter itu harus diolah terlebih dahulu, diasah terlebih dahulu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan juga tentu beberapa ajaran-ajaran baik ya, seperti tadi disebutkan Pak Jawadi ada ajaran Confucius gitu ya, di mana moral seseorang itu harus dijunjung tinggi dan yang terutama adalah berbakti pada orang tua. Betul ya Pak Jawadi ya. Kemudian kita berlanjut di pertanyaan yang ketiga, bagaimana sebaiknya ini saat ini sekolah Budi Utama kan sudah sekian tahun ya, berjalan dari 2006 hingga saat ini itu. Nah tahun ini kebetulan sekolah Budi Utama juga menghadapi pandemi COVID-19 ini.
Nah, menurut Pak Zawadi, bagaimana sih sebaiknya sikap sekolah dalam menghadapi pandemi ini seperti apa? Mohon diceritakan. Ya, sebelum masuk ke pencegahan atau yang pandemi COVID-19 ya, pertama saya ya sangat berterima kasih pada anggota yayasan, pengurus sekolah, guru-guru yang membesarkan sekolah Budi Utama. Jadi sekolah Budi Utama itu besar, itu pasti ada sebabnya lah ya. Jadi di situ kita sediakan tempat yang nyaman ya untuk sekolah. Juga kita punya guru-guru yang butuh ya. Juga termasuk pengurus-pengurus sekolah itu yang betul-betul tanggung jawab. Nah, sekarang masuk ke ini pandemi COVID-19 ya. Saya kira semua tidak hanya di Jogja, di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Sekolah itu dalam keadaan tatap muka itu sudah berhenti semuanya. Tapi bagi sekolah Budi Utama itu walaupun tidak ada tatap muka, pelajaran itu tetap berjalan. Yang dinamakan sekarang pakai apa ya? Zoom, pakai daring. Gitu. Dan saya tahu dari pengurus sekolah, jadi Budi Utama itu punya sistem yang luar biasa ya. Ya sistem ini dibuat dari BINUS ya. Jadi kita punya kelas maya, ya. Sekolah kelas maya. maya ya. Itu sangat unggul sekali untuk memberi pelajaran melalui daring kepada anak-anak sekolah. Ini satu-satunya ya saya kira ya mungkin bisa satu-satunya, tapi salah satu lah program BINUS yang kita pakai ya. Dan ini semuanya sudah diakui dan disenangi oleh para orang tua murid kita. Ya ini kalau soal pandemi, saya kira semuanya sudah tahu lah seperti anjuran pemerintah ya. Itu sudah setiap hari disiarkan terus ya kan? Ya, cuci tangan, Ya. terus apa itu pakai masker, jaga jarak dan jangan kerumunan. Ya. Juga harus hidup kebersihan ya, kebersihan. Ya mudah-mudahan ini bisa dengan adanya vaksin bisa selesai ya kan pandeminya ini ya. Dan ya mudah-mudahan kalau ada vaksinnya ya kita harus perhatikan untuk murid-murid kita, guru-guru kita. Ya, terima kasih. Ya, Pak Zawadi ya, luar biasa sekali. Nah, sebetulnya ini kan selama pandemi ini baik orang tua yang senantiasa bekerja sama dengan sekolah untuk mendampingi ya siswa-siswi selama belajar di rumah, begitu ya Pak Zawadi ya. Nah, itu mungkin ada nasihat-nasihat apa ya dalam mendampingi siswa-siswi di rumah, juga untuk siswa-siswi kita yang sedang di rumah, ada nasihat apa supaya mereka tetap bersemangat gitu sampai pandemi berlalu seperti yang tadi Pak Zawadi sampaikan. Ya ini untuk anak-anak KPTK khusus ya. Iya. Itu memang masih usianya kecil atau jadi mereka kan belum begitu bisa gunakan apa yang daring gitu ya. Peranan orang tua penting sekali. Itu menjadi dalam situasi pandemi ini orang tua itu harus betul-betul perhatian ya sama anaknya ya. Itu jadi PR mereka lah gitu ya. Di rumah betul-betul bisa memberi pelajaran kepada anak-anak mereka. Dampingi bersama-sama dengan guru-guru kita ya. Ya, Zawadi yang di guru KPTK kita juga harus aktif ya, Ya. secara aktif. Bagaimana pendampingannya? Iya. Baik Pak Zawadi. Nah, berarti pendidikan usia dini ya, ini terkhusus untuk siswa-siswi kita juga di KPTK Budi Utama itu seberapa penting Pak Zawadi? Sangat penting ya, masih penting untuk didampingi begitu ya, baik oleh guru-guru dan juga oleh orang tua tetap lanjut sekolah begitu ya. Karena beginilah, umur 1 sampai 6 ya, bilangnya itu kan usia emas ya. Saya juga kagum, mana anak waktu saya ke
sekolah KPTK itu ya, mereka itu ya apa yang diajari sama gurunya itu paham, Iya, bisa ngikuti gitu loh ya. Diajari nyanyi ya cepet bisa menyerap gitu. Iya. Suruh nari ya cepat bisa gitu loh ya. Maka itu saya anjurkan pada orang tua murid ya, betul-betul ya, dalam pandemi ini ya, anak-anak itu diajak dikasih pelajaran ya, Iya. Tetap bergabung dengan KPTK Budi Utama ya Pak Jaladi. Nah, bagi para pemirsa mungkin yang baru mengenal sekolah Budi Utama, KPTK Budi Utama, langsung saja nanti bisa mendaftarkan anaknya di KPTK Budi Utama karena didampingi tadi ya baik para guru senantiasa tetap mendampingi ya Pak Jaladi ya, juga bersama-sama. Ini penting sekali ya pendidikan usia dini. Baik, nah luar biasa, ini kita sampai pada penghujung pertanyaan yang terakhir, yaitu apa harapan Pak Jawadi bagi sekolah Budi Utama ke depannya ini, khususnya untuk KPTK sebagai unit sekolah Budi Utama yang paling lama begitu ya. Ya, dari pihak yayasan itu sudah berusaha ya membuat fasilitas tempat belajar yang nyaman bagi anak-anak. Juga kita menyediakan taman yang cukup luas untuk KPTK supaya anak-anak bisa bergerak ya, di dalam taman, ya, di dalam lapangan rumput, ya, mereka bisa berlari-lari, ya, karena di sekolah itu juga banyak tanaman, ya, juga dari pihak guru bisa memperkenalkan, ya, oh ini ada pohon apa, Iya. ya kalau pohon mangga mereka anak-anak tahu ya lah, karena ada mangganya ya. Tapi kalau ada pohon lain-lainnya, ya, pohon angsana, pohon apa, kenari, mereka ya lah tidak tahu. Ya, agar mereka itu lebih cinta dengan alam. Ya. Ini memang saya harapkan begitulah. Jadi tidak hanya belajar yang rutin di KPTK, juga harus mengenal lingkungan juga. Itu sangat penting. Ya, baik, itu tadi disebutkan itu salah satu juga ciri dari sekolah Budi Utama ya Pak Jaladi ya. Jadi cinta lingkungan, menghargai harmonis dengan alam juga. Selain juga tadi ada mengedepankan IT ya, Kebersihan juga ya, kebersihan juga itu juga salah satu ciri ya, kebersihan ya, kerapian itu adalah nilai-nilai utama yang diajarkan di KPTK Budi Utama juga. Selain ini, nah mungkin Pak Jaladi bisa memberikan sedikit salam pesan buat khususnya siswa-siswi kita di KPTK ini lama, mereka juga merindukan gitu ya untuk bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan Pak Jaladi gitu ya, mungkin ya setelah pandemi berlalu. Mari silakan disampaikan anak-anak. Ya, anak-anak kita harus memahami ya, moto sekolah kita. Ya. Moto sekolah kita terutama itu jujur ya. Kedua tekun. Ketiga itu sopan santun ya. Sopan santun. Keempat itu disiplin. Ini harus diikuti oleh seluruh siswa kita. Ya. Juga suasana di sekolah itu kita juga canangkan kemanusiaan, ya, keharmonisan, dan satu toleransi. Ya. Nah, itu nanti itu dalam suasana di sekolah itu kita harus pegang itulah. Ya, coba diulangi lagi siapa? Ya, santun, tekun, jujur, disiplin. Ya, juga ada harmonis, toleran, dan humanis. Jadi sekolah yang harmonis. Iya. Nah, ini harmonis, ini menarik loh Pak Jaladi. Jadi mungkin bisa diceritakan harmonisnya itu seperti apa sih sekolah Budi Utama tuh harmonis? Ya, harmonis mungkin tidak hanya menyelaraskan, tapi seperti apa harmonis yang dimaksud? Ya, semua itu akur lah ya. Maka kita paling anti itu bullying. Ya, bullying, betul sekali.
Kalau tanpa bullying semua kan jadi anak-anak jadi mesra. Iya, saling mengasihi. Penting sekali itu. Ya, jadi itu pesan-pesannya dari Pak Zawadi, terutama terkhusus buat siswa-siswi KPTK Budi Utama juga, gitu ya. Baik, nah luar biasa sekali ini kita sudah bercerita beberapa waktu. Terima kasih banyak Pak Zawadi atas kisahnya, atas nasihatnya, atas pesan-pesannya. Setelah ini ada sedikit kenang-kenangan dari KPTK Budi Utama dalam rangka podcast kami yang perdana ini karya dari salah satu guru KPTK Budi Utama ya. Ya, ini gambarnya Pak Zawadi dan Ibu Zawadi di depan KPTK Budi Utama. Ini gambar sangat mengesankan ini. Ya. Bagus sekali. Ya, baik. Terima kasih Pak Zawadi atas kasih, atas dukungan, atas nasihat Pak Zawadi senantiasa buat kami khususnya di KPTK Budi Utama. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Para pemirsa podcast KPTK Budi Utama, ini tajuk podcast hari ini adalah Sejenak bersama Pak Zawadi ya. Baik, podcast yang pertama ini Sejenak bersama Pak Zawadi berakhir di sini. Kita akan bertemu lagi di berbagai kesempatan berikutnya di serial podcast ini tentunya dengan bintang tamu dan narasumber yang tidak kalah menariknya pasti ya. Juga dalam berbagai kesempatan tentu ikuti terus berbagai media sosial ya Sekolah Budi Utama. Kita semua punya Instagram ya, dari KPTK, SD, SMP, dan SMA ada Instagramnya. Kemudian ada juga melalui website sekolah juga ya. Itu semuanya ada, nanti akan ditampilkan setelah ini info mengenai Sekolah Budi Utama ya, khususnya di KPTK. Saya Liang Sin Ming Laoshi dari KPTK Budi Utama mengundurkan diri. Terima kasih yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih, salam sejahtera. Sampai jumpa. Terima kasih.